The most favorite hospital talk in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, bertemu lagi di Hospital, the most hospital talk in Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Dr. Desi. Hari ini dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret, kita akan berbincang santai membahas mengenai pemberian terapi pencegahan tuberkulosis pada anak. Tentunya saya tidak sendiri hari ini, saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak yang berpraktik di RSUD Kebayoran Lama. Selamat siang Dr. Amrina. Selamat siang. Terima kasih ya dok ya sudah bersedia hadir untuk mengisi acara podcast hari ini. Baik. Ya. Baik dok, sesuai dengan tema kita hari ini untuk membahas mengenai pemberian terapi pencegahan tuberkulosis pada anak, mungkin dokter bisa bercerita sedikit sebenarnya penyebab tuberkulosis pada anak itu apa sih dok? Baik, jadi kalau infeksi tuberkulosis pada anak, penyebabnya sama aja dengan dewasa ya. Jadi dia infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyebabnya bakteri ya dok ya, bukan yang menular. keturunan seperti itu ya dok? Tidak. Ya? Oke. Bagaimana seorang anak itu bisa tertular dari penyakit TB itu dok? Baik. Jadi kalau penularan tuberkulosis itu secara droplet ya atau percikan udara, bisa dari batuk, bersin dari orang-orang dewasa yang menderita tuberkulosis yang aktif. Oke. Sebenarnya kalau untuk gejala paling sering penyakit tuberkulosis pada anak itu apa dok? Apakah sama seperti dewasa, ada batuk-batuk seperti itu atau beda ya dok? Oke, kalau anak memang dia gejalanya tidak terlalu khas ya dok ya. Jadi paling khas itu adalah pada anak bahkan kenaikan berat badan yang tidak adekuat atau berat badannya turun. Nah biasanya juga disertai nih dengan gejala klasik TB, misalnya batuk lebih dari 2 minggu atau demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 2 minggu. Ada pembesaran kelenjar getah bening atau ada pembengkakan di tulang atau sendi. Oke. Makanya itu pentingnya kita membawa anak kita ke posyandu setiap bulan untuk ditimbang itu. Betul. Sebenarnya untuk itu juga ya dok? Iya. Oke. Sebenarnya kalau bagaimana sih menentukan seorang anak itu apakah dia harus mendapat terapi pencegahan tuberkulosis atau dia harus mendapat terapi obat anti tuberkulosis dok? Jadi kalau untuk TPT, di sini TPT itu terapi pencegahan tuberkulosis, itu untuk anak-anak yang beresiko terkena sakit tuberkulosis. Jadi dia tinggal dengan kelompok-kelompok yang misalnya lagi TB aktif. Kemudian dia merupakan resiko yang rentan sehingga dia perlu mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis. Namun jika anak tersebut sudah menunjukkan gejala-gejala tuberkulosis, maka perlu diberikan pengobatan tuberkulosis yang jelas juga ditentukan juga dengan pemeriksaan lain seperti mantuk dan ronsen. Kalau misalnya dia tidak ada gejala, cuma mantuknya positif, baru kita berikan terapi pencegahan tuberkulosis. Makanya jika ada anak yang datang berobat, kita harus tahu dulu ya dok ya, harus ada pemeriksaan dulu apakah anak tersebut sudah terinfeksi atau hanya ada gejalanya saja ya dok ya? Iya. Oke, baik. Jika memang pasien sudah dikatakan membutuhkan terapi pencegahan, pasien harus datang kemana ya dok ya untuk bisa mendapatkan obat? Apakah beli sendiri atau bagaimana dok? Jadi untuk anak-anak yang rentan menderita tuberkulosis atau tinggal di lingkungan yang ada tuberkulosis aktifnya, maka dia perlu datang ke puskesmas. Nah, nanti di puskesmas akan dilakukan pemeriksaan mantuk. Kalau misalnya positif atau pada kelompok rentan tersebut, maka akan diberikan obat TPT tersebut. Nah, obat tersebut bisa didapatkan secara gratis di puskesmas ya. Oke, baik. Jika sudah minum obat, apakah ada pengawasan untuk efek samping obatnya dok? Baik, jadi sama dengan pengobatan tuberkulosis, ada juga pengawas TPT namanya, pengawas untuk pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Nah,
pengawas ini boleh dari pihak manapun, boleh dari keluarga atau bisa dari tokoh masyarakat, dari perawat, dari kader yang nanti akan memantau pemberian TPT pada anak. Oke. Jadi tetap ada yang mengawasi ya dok ya Harus untuk ada yang pemberian mengawasi. TPT. Baik dok, untuk mungkin pertanyaan terakhir nih dok, bagaimana sih kita memastikan bahwa anak dan keluarga tersebut memahami pentingnya terapi pencegahan? Karena kan kalau untuk terapi pencegahan ini kan anaknya tidak sakit ya dok ya, anak sehat, cuman karena ada kontak dengan pasien TB harus diberikan. Gitu. Caranya adalah dengan mengedukasi orang tua yang paling penting ya. Orang tua harus tahu kalau pemberian TPT itu bukan suatu hal yang berbahaya. Jadi obatnya ini aman, kemudian juga efektif dan bisa mencegah penyakit tuberkulosis yang nantinya akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak. Ya, jika nanti orang tuanya sudah mengetahui hal tersebut, maka pemberian TPT tersebut harus dipatuhi dan diminum hingga tuntas. Oke. Baik, sesuai dengan pemerintah juga ya dok ya, untuk eliminasi TB ini kita diharapkan tahun 2030 sudah tidak ada TB lagi di Indonesia. Makanya selain pengobatan untuk pasien yang aktif, tapi terapi pencegahan ini juga memang perlu ya dok ya. Iya, perlu. Baik, terima kasih untuk Dr. Amrina. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit closing statement dok dari dokter. Baik, bagi mama papa yang memiliki anak atau ada anak-anak di sekitarnya yang mungkin tinggal dengan penderita dewasa yang tuberkulosis, perlu segera dibawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat, boleh puskesmas atau RSUD, untuk dilakukan pemeriksaan dan ditentukan apakah perlu diberikan TPT atau tidak. Ingat, TPT ini aman ya, aman, efektif, dan bisa mencegah sakit TB yang nantinya akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Amrina. Terima kasih untuk Sobat Healthies yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat untuk pasien, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.